Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Fa in tawallaw fakhul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semoga dengan salawat kemuliaan Rasulullah segala kesulitan kita dimudahkan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sopan rendah hati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kita berdoa, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'assar. Mudahkan, lancarkan sesuatu yang menjadi kesulitan kami, suami, istri, anak, cucu, tetangga, saudara-saudara kami, ya Allah. Sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Mudahkan kami ziarah Mekah Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqah, tidak ada kesulitan sama sekali. Ma'as salamati wal afiyati wal barakati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana wa umratana wa salatana wa qiyamana wa siyamana wa a'malana mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Keluarkan dari gelap menuju cahaya di atas cahaya. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Panjenengan jadikan majelis ta'lim ini taman surga ya Allah, qurrata a'yun ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Anugerahkan kami mampu melihat lezatnya wajahmu, rindu berjumpa denganmu, wa fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong disiapkan hati dan jiwanya membuka pintu rahasia Ka'bah. Di pintu Ka'bah tertulis surat Ali Imran ayat 133. Semoga jenengan gak bosan. Kita ulangi berkali-kali. Walaupun sudah kita ulangi berkali-kali, pemahaman Allah, ilmu Allah itu tak pernah habis. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kita kalau ingin tahu bahwa ilmu Allah itu tidak bisa ditulis, ya nulis. Bu, bu, madu ini manis. Tahu manisnya harus icipi, kedidikan. Kalau ingin tahu ayat-ayat Allah tidak bisa ditulis, ya nulis. Ya Allah ya Karim. Kunci pintu Ka'bah adalah taubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita buka dengan Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Pahamkan pahamnya para nabi, berikan hafalan para rasul, ya Allah berikan ilhamnya para malaikat. Saya enggak yakin dengan pahamnya jenengan. Bu, paham? Bu. Saya enggak yakin dengan melihatnya jenengan, melihat tapi tidak melihat, ngelamun. Saya enggak yakin mendengarnya jenengan adalah mendengar, ngelamun. Jadi sholatnya orang ngelamun itu melihat tapi tidak lihat. Setuju? Orang ngelamun itu loh. Orang ngelamun itu mendengar tapi tidak mendengar. Ono wongi? Terus no. Ingin dirubah apa terus? Kita perdalam Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Anugerahkan pahamnya seperti para nabi. Supaya kita ini tidak selalu gagal paham. Sama suami istrinya aja selalu gagal paham kok. Apa mana mbek Gusti Allah? Disuruh sholat gagal paham. Gusti Allah ini ganggu kesibukan. Betul? Ya. Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Allah sudah menyiapkan wajannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya melebihi langit dan bumi. Yakin? Kok yakin? Wong durung tahu mlebu swarga sampean iku. Insyaallah calon surga. PD calon surga. Ana inda dzanni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka dan keyakinan. Calon bidadari lemu-lemu ini. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan nasuha. Sungguh-sungguh sebenar-benar taubat, sebenar-benar istighfar. Siapa yang istighfar, siapa yang taubat, itu kemuliaannya seperti ini. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Kita istighfar, taubat, itu dihapuskan dosa-dosanya. Syaratnya nasuha. Dan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian akan dimasukkan surga-surganya. Tidak hanya satu surga. Jannatin menggunakan jamak. Ya. Yang di dalamnya itu di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Lihat saya, tolong hilangkan sukanan dengan kesadaran seakan-akan pagi ini Allah berfirman langsung kepada kita. Amin.
Kalau kekasih itu ngomong kepada kekasih ngantuk? Enggak. Tapi kalau qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, hamba dan umat kini ini terlalu. Wong sudah ada qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, tambah turu. Kita sering seperti itu. Kalau sudah qala Allah Ta'ala, seakan-akan Allah berfirman langsung pagi hari ini. Dan kayaknya kita ini dihibur calon ahli surga semua. Syaratnya tobat, nasuha, dibersihkan dosa kemaksiatan kita dan dimasukkan surga dan tidak dikecewakan Allah. Allah itu tidak pernah mengecewakan para nabinya dan orang-orang yang beriman. Yakin? Yakin? Saya ulangi. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Sedangkan setan sering mengecewakan, tapi kita kok daftar best. Makanya wajah-wajah setan ketok. Wong besti kok. Suami istri itu wajahnya mirip enggak? Mirip, kumpul terus. Berarti kalau kita kumpul setan, oh, tidak sadar kalau dia setan karena koncoe. Oke. Makanya saya itu ketika wudhu membasuh muka itu Ustaz Ifan minta wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kan nyambung dengan Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik. Tolong ya Allah ketika sholat nanti saya bisa menghadap wajahnya Allah. Bu, jenengan ketika basuh muka wudu ku mikir apa? Ustaz gak mikir blas. Makanya wajah kesetanan kabeh. Gak bisa wajah tu wajhiya lilladzi. Nah, ketika wudu itu minta ya Allah bukakan topeng-topengku. Apa maksudnya? Menghadap tapi tidak menghadap itu loh. Buka ya Allah. Biar wajah itu duk-dukan. Apa duk-dukan itu? Menghadap, nempel. Jenengan sebelum kosmetik itu pakai pembersih enggak? Iya, biar apa? Nempel. Sebelum ngecat dibersihkan? Iya, kertas gosok biar Makanya ketika jenengan wudhu itu bersihkan kosmetik dunia ini. Wes paham maksudnya? Wes elek. Saya nggak nyindir, terang-terangan aja. Ya Allah, minta kepada Allah supaya yukaffiru ankum sayyiatikum. Nah, masuk. Jadi ketika wudhu itu juga harus ada niatan tobat. Wudhu yang biasa wudhu, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau wudhu diniati tobat, ya tergantung muatan itu. Bu, wudhu diniati tobat, sholat diniati tobat. Nanti lama-lama bersih enggak? Mosok sih enggak bersih. Ya. Allah tidak pernah mengecewakan Nabi. Allah tidak pernah mengecewakan orang beriman. Orang yang beriman dalam wudhu dan sholatnya, semoga nuruhum yas'a baina aidihim. Berjalannya ada cahaya baina aidihim di depannya, wa bi aimanihim kanannya. Mau seperti ini? Mau? Saya tadi itu Ustaz Ifan lewat itu sudah dibuntu cor-coran, pindah ke sana dibuntu mantenan. Mantep. Aku iki nyampe opo enggak iki. Pak Ghafur sih enggak ngomong sama kemantennya. Kalau presiden mau lewat. Untuk Mas Udin ini luar biasa. Belok sini. Masya Allah. Dan di situ itu Agustusan. Itu Masya Allah terang benderang. Betul. Lampu-lampu itu luar biasa. Sama Umi itu. Lihatin.
Sampean kalau lihat lampu itu apa yang jenengan pikirkan? Saelek-elek pohon itu kalau dibeli lampu api. Paham? Saelek-elek kita kalau ada nurnya, Mas Rudi gemesi padahal ireng itu. Bilal bin Rabah ono Bilale ireng tapi gemesi. Hajar Aswad, hajari gono kari aswad itu. Jani kalau ireng tapi manis loh. Ada nggak seperti itu? Ada. Jani iku ayu tapi kok sedepnya nggak ada. Paham? Lihatlah lampu-lampu Agustusan itu, ya Allah. Orang itu kalau merdeka dari hawa nafsu, ya banyak lampunya. Kamiskatin fiha misbah. Wong sampean niku ndelok lampu tapi gak mikir belas. Betul? Jenengan berapa kali lihat lampu tapi nggak ada ilham. Karena tidak ditunjung dengan wa ilhamal malaikatil. Saelek-elek pohon bunga di trotoar jalan raya itu. Kalau dikasih lampu itu gimana? Mas Udin tadi saya katakan saayu-ayu nih masuk ruang gelap gulita. Iku gak ketok, gendruwo bu. Gak percaya sampean. Secantik-cantiknya itu loh. Kalau masuk ke ruang gelap gulita masa kelihatan sih. Sampean gak pernah ayu itu apa? Tapi sejelek-jeleknya kalau ada cahaya, bagus gak? Lu Pak Gofur ini nyuting saya dikasih lampu. Itu biar hasilnya jane gade lampu ya wis ganteng wis gak apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Betul gak kira-kira itu? Coba silakan moto, gak ada lampu gelap gulita, hasilnya gimana? Hah? Ya iku sholat sampean, difoto sama malaikat, cekrek, loh, wongi gak ono, karena pikirannya itu melayang, loh, roh gentayangan nih. Itu sholat kita, itu zikir kita seperti itu. Yes apa no? Yes. Sholat kita itu selalu difoto sama malaikat, maksudnya dicatat itu loh. Jangan sampai sholat kita, zikir kita itu seperti mayit, ono jenazah, ruhe, gendaya. Ya Allah, ya Karim. Orang yang sholatnya khusyuk itu dituntun cahaya di depan dan di kanannya. Akhirnya bisa mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita berdoa bersama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini kata kunci. Ternyata bercahaya itu diawali taubatan nasuha, bersih. Analognya gampang. Cermin itu kalau kotor, ada tirai kain, cahaya nggak bisa masuk. Tapi kalau cerminnya dibersihkan, nur ala nur. Jani nuri Gusti Allah hidayah itu 24 jam, ibaratnya satelit. Ya Allah, saya nggak dapat hidayah. Nggak, aslinya sudah ada hidayah, tapi blocking mental, blocking head. Hatinya masih tertutup. Coba, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya secercah cahaya itu masuk. Coba dibersihkan lagi, tambah besar. Coba dibersihkan lagi, tambah besar. Lu ngono lu, disuruh tobat kok. Padahal itu nurnya supaya bisa masuk. Kalau sudah masuk, ya Allah,
aku ge istighfar sakmene titik ae kok enak. Oh, tak gedekno istighfar. Akhirnya apa? Atmim lana nurona. Gedekno ya Allah cahayaku ya Allah, cahayaku. Jenengan pernah lampu mati enggak? Itu ada cahaya sedikit saja, sangat berarti. Iku sedikit, apalagi. Maaf, kata Gus Miftah, jadilah kamu itu secercah cahaya dalam kegelapan. Paham? Paham? Doa haji, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ustaz, saya gelap tanggal tua. Saya gelap banyak masalah. Saya gelap dengan suami saya. Mulai. Saya gelap dengan istri saya. Saya gelap dengan ekonomi saya. Istighfar. Siapa yang istighfar? Man lazimal istighfar. Man lazimal istighfar. Tolong perhatikan. Min kulli hammin faraja. Ya. Kemuliaan istighfar ada satunya lagi. Min kulli hammin. Nah ini. Min kulli hammin faraja. Semoga ini yakin. Bukan berita kosong. Ini dari Rasul ini. Ya, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang melanggengkan istighfar, Allah akan jadikan setiap kesusahan, kesulitan, kemudahan, faraja. Dan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Loh, rezekinya sudah datang. Tidak disangka-sangka ini. Matur suwun sangat. Ini jelmaan malaikat. Ireng tapi manis. Mas Rudi ono konco nih, Masya Allah. Gusti Allah ku gandelo ireng nih, ya. Yakinlah hadis ini sebagai berita. Siapa yang sedih semoga dibahagiakan. Ayo. Masa enggak percaya kepada Rasulullah? Siapa yang sedih bahagiakan. Tidak hanya untuk diri kita, tetangga dan saudara-saudara. Ya Allah, siapa yang hari ini sedih bahagiakan ya Allah. Doakan orang lain akan dibalas oleh doanya malaikat. Siapa yang sedih pagi hari ini bahagiakan ya Allah. Saya enggak mau bahagia sendiri. Ya, 2, kulli doikin makhroja. Setiap ada kesempitan ada solusi. Sifat istighfar. Warizquhu min haitsu la yahtasib, ada rizki yang tidak disangka-sangka. Sudah dimotivasi Allah dan Rasul seperti ini loh. Istighfar iku ge abot ngerasani. Gak jawab. Sudah dimotivasi Rasul seperti ini loh. Istighfar abot ngerasani gedabrus loh. Berarti bestie dengan tidak bestie dengan Rasul. Astagfirullah. Sudah seperti ini. Baiknya Allah dan Rasulullah. Tapi umat dan hambanya masih tidak percaya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tolong wudhu kita niati tobat. Tolong sholat kita niati tobat. Tolong langkah kita ngaji kayak gini niatan tobat. Apapun ketika menyapu loh, di halaman itu niati tobat. Astagfirullah. Tidak saya bersihkan lantai ini, tidak saya bersihkan jalan ini, tapi tak bersihkan hatiku. Ingat, perdalam innamal a'malu. Niat kita itu kayaknya Pak Ghafur sempit, gak universal. Wis hatam aku Ustaz, innamal a'malu biniyat. Bro. Niat itu hidup. Ketika iman kita berkembang, niat kita juga berkembang. Ojo tanggung-tanggung kalau niat ini. Jenengan kesini niat apa? Door prize, rugi. Itu nggak usah diniati, otomatis. Ya, yakin ini istighfar ini? Yakin nggih? Ya Allah, istighfar ini subhanallah luar biasa. Sekarang kita masuk istighfar dan tobatnya para nabi.
Tingkatan Nabi dan Rasul itu menempuh jalan istighfar. Yang maksum, mahfud terjaga. Lihat ini, tobatnya Nabi Adam, Al-A'raf 23. Sama-sama. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diabadikan di Jabal Rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jawab, Nabi Adam itu salah berapa kali? Kali. Makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga, dipisah dengan istri. Sekali tok, surga hilang, istrinya hilang. Sampean salah berapa kali? Makanya suami ini hilang, kapok sampean. Paham kiasan saya ini? Maksudnya pemikirannya dengan suami nggak ketemu-ketemu itu loh. Beda pendapat terus. Ya Allah Bu, ngomong ini loh kok esok maksudnya gini. Pernah terjadi? Sering. Wow. Diakui saja, sering. Kita ini sering gagal paham dengan Allah dan Rasul. Jangankan Allah dan Rasul gagal paham. Wong garwa kita loh, si garane nyawa kita aja sering gagal paham. Jenengan dengan ustadz sering gagal paham? Dua, dengan tetangga sering gagal paham? Kok gagal paham terus? Orang itu kalau hati ini elek, dengan siapapun gagal paham. Gak paham yang dimaksud Allah dan Rasul. Coba minta, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Tolong ya Allah, pahamkan yang Allah maksud itu apa, yang Rasul maksud apa, supaya gak gagal paham. Karena Allah dan Rasul itu selalu niat untuk mengajak kebaikan. Dan setan itu selalu mengajak. Tapi kenapa jenengan dengan setan gak gagal paham? Besti. Sudah dikecewakan, besok daftar lagi. Ayo. Putus hubungan dengan setan. Sekarang sambung hubungan dengan Allah dan Rasul dengan Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Panjenengan ini dengan ayat dan hadis sering gagal paham apa enggak paham, setengah paham apa enggak paham-paham? Wis diajari orang ustadz ngene lho, Ge. Anu ustadz, ngaji ini turu ustadz, wis gak popo oleh barokah. Nabi Adam, kembali lagi. Nabi Nuh, pernah nun sewu salah berdoa. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Aku berlindung ya Allah dari doa yang tidak tahu kebaikannya ya Allah. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi, pasti aku menjadi orang yang khasirin. Lihat ini. Minal khasirin. Tingkatan Nabi rugi, apalagi kita rugi di atas. Boleh apa? Wis salah, ndablek, gak ngaku. Memang wong ini mesti angel wis. Angel. Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ampunilah aku, orang tuaku, orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Nabi Yunus yang terkenal sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tolong jawab, kita walaupun baca ini, dimensinya tidak akan pernah sama seperti Nabi Yunus yang ketika ini dibaca di dasar laut. Kalau jenengan kan baca ini ambil ngantuk-ngantuk, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jaluk sepuro kok ngantuk, gak ditapuk untung-untungan ya.
Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ini ketika beliau di Bukit Tursina ingin ketemu Allah, menggunakan ilmu dan kekuatannya, akhirnya dipingsankan. Dipingsankan. Ya, semoga paham, dipingsankan. Maha suci Engkau ya Allah, saya termasuk orang yang pertama yang beriman. Nabi Muhammad, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yauma aksaru min sab'ina marratan. Rasulullah itu sehari tidak kurang dari 70. Tolong pahami, ini maknanya tidak hanya 70, berarti lebih. Berarti lebih. Masuk Masudin. Orang itu kalau dikehendaki baik, maka akan ditunjukkan aib, dosa dan kekurangannya. Ini daripada mabrur. Sebentar, tolong hatinya fokus. Hatinya fokus, ya. Paham maksudnya? Semoga yang hadir ini dikehendaki Allah mabrur dan baik. Seperti baiknya jamaah haji Indonesia yang dipilih. Maaf, orang yang ngaji seperti ini tidak selalu dipilih. Ustadznya sama, dalilnya paham. Kalau dipilih paham. Kalau tidak dipilih, nggak paham-paham. Walaupun otote ustadz sampai nggak paham-paham. Susah musuh yang ini, susah. Wis. Ya Allah pahamkan, ya Allah. Saya tadi ketika sholat, ya Allah pahamkan. Semoga imam makmum satu channel, semoga ustadz dan jamaah satu channel. Kita tingkatkan, semoga channel kita itu satu channel dengan Nabi, Rasul, Malaikat. Kalau channelnya sama, jangan itu aslinya nggak usah dijelaskan. Paham? Paham Ustadz. Ustadz Ivan, saya nggak ringan-ringan, pamit saya, sudah paham kok. Dijelaskan ini kan karena tidak, yang di luar paham, wong sing jero gak paham, guyon-guyon. Insya Allah walaupun di luar tetap sehati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berdalam lagi nggih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Siapa yang dikehendaki Allah, idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah itu menjadi baik, akan mudah dipahamkan agama. Mudah dipahamkan Quran. Ya Ustaz ya, mudah dipahamkan hadis. Dan mudah dipahamkan rahasia-rahasia hakikat syariat. Sebentar, paham ini termasuk mudah apa sulit? Sulit. Bukan ustadz dan kiai yang memahamkan. Perhatikan doa kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yang kita panggil, bukan ustadzi, bukan saikhi. Karena ustadz dan kiai at-tabligh hanya menyampaikan. Ilmu ini nyampe, paham itu nyampe, Allah yang terlibat. Wis mandu-mandu oh, paham gak paham mandu-mandu oh. Ustaz pikir untuk seneng, wis mandu-mandu oh. Tapi aja ngantuk wis mandu-mandu ne. Wis. Ya Allah, saya mengasah Allahumma rzuqni fahman nabiyyin, jenengan juga mengasah supaya channelnya itu sama dan saya harapkan ustadznya tidak pakai menjelaskan sudah paham. Lihat ustadznya, paham? Paham. Siapa yang dikehendaki Allah baik di majelis ini, dibuat mudah paham. Dua, wazahadahu fid dunya, dibuat zuhud dunia. Perhatikan supaya nggak salah paham. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu kaya, kemudian zuhud. Kaya di tangan, hatinya tidak.
digunakan di jalan Allah. Saya ini zuhud Ustadz, tapi miskin, itu terpaksa. Zuhud itu berlimpah dunia, tapi hatinya tidak terkontaminasi. Sudah punya singgasana, ditinggalkan. Ya. Jenengan sekarang ini zuhud, meninggalkan tidur, ya zuhud. Meninggalkan waktu selain Allah, zuhud ini. Hemat waktu dan hati-hati dengan waktu. Kenapa? Karena kebanyakan kita malamnya, kalau dihitung mulai balik sampai sekian, iku catetane turut tok. Jonggo Mas Rudi. Iku jelas sodakta iku. Jare Gusti Allah, aku nyiptakno Rudi iku gak turut tok, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya zuhud. Zuhud sehat, hati-hati menggunakan sehat. Kenapa? Yauma idzin anin na'im itu. Surat At-Takasur itu loh. Bahwa semua kenikmatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawnal jahim summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan kita ada LPG-nya. Sehat LPG, uang harta LPG, kesempatan longgar. Makanya orang yang dikehendaki Allah baik itu semakin hati-hati. Waktu yang kita gunakan nanti ada LPG-nya enggak? Pertanggungjawaban ada enggak kira-kira? Yakin itu? Kalau belum dikehendaki Allah baik, gak usah teman-teman menewai ketika tua pensiun. Ternyata mata gak sampai pensiun, kapok wis. Zuhud. Dan ini wabassarahu bi'uyubi nafsihi, dan akan diperlihatkan aibnya, kekurangan dan kelemahan. Ini saya alami ketika di tanah suci. Ya Allah, ternyata saya ini masih lemah. Ya Allah, ternyata saya tahajud itu masih ngantuan. Kenikmatan dicabut sedikit aja, jeritnya luar biasa. Ini namanya introspeksi. Wabassarahu uyu bau. Kita zikir ini banyak ingatnya dan tidak sih? Denger. Wanti takut yang ini gak eling kok. Kalau kita disadarkan wabassarahu ubi uyubi nafsihi, gak berani sombong. Akhirnya diteguhkan di doa duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni, sayangi. Dulu wajburni itu saya mengartikan cukupi. Kemarin di Hotel Mekah, ini asbabul wurud, caranya Allah mengupdate ilmu saya, Sukanan yang Al-Fakir. Lagi sharing-sharing di hotel, ada bapak yang besar berwibawa itu gabung. Wajburni itu artinya tutuplah aibku. Saya, enggak Pak, cukupilah aku. Beliau menjawab, ya ada yang mengartikan seperti itu. Ternyata saya pulang ke tanah air, lihat brosik, lu iya ya, wajburni juga punya arti tutuplah aibku. Oh berarti di Sukanan suruh mengupdate ini. Wajburni, tutuplah aibku ya Allah. Akhirnya saya sadar, jamaah haji itu kalau diperlihatkan di tanah suci turu tok, misalnya ono ziarah nang rumah yang bersangkutan ketok turu tok, iku gak sido njaluk donga Pak. Melaku nok mall tok, turu tok. Itu loh aib kita kalau ditunjukkan. Betul? Betul? Kejelekan kita dengan kebaikan kita itu banyak mana?
kejelekan. Itu kalau ditunjukkan ada kameranya, kemudian ada layarnya, astagfirullah, tutup ya Allah, wajiburni, tutup ya Allah. Semakin dikehendaki Allah itu semakin ditunjukkan kekurangan-kekurangan. Yang tadinya itu rumongso bisa membaca Al-Quran, sekarang diganti. Ya Allah, iya ya, ini semata-mata pertolongan Allah. Siap? Kalau kita sama-sama dikehendaki Allah baik, pasti mengiyakan hadis ini. Karena hadis ini shadaqah Rasulullah. Siapa yang sama-sama dikehendaki Allah baik, maka akan dibuat semakin paham. Ilmunya itu semakin baru, update. Sudah ya kira-kira? Iya Ustadz, titik. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang kedua, semakin zuhud dunia, ini nanti kebalikannya satunya Mas Udin. Siapa yang dikehendaki jelek Allah, bawahnya atau atasnya itu, maka akan dibuat di matanya itu selalu kekurangan dan kemiskinan. Ditunjukkan yang satunya. Nah ini, dijadikan kaya, mau? Loh, kok gak semangat sampean? Iki akeh malaikat loh. Mau dijadikan kaya? Ada yang nggak jawab, saya nggak mau Ustaz, zuhud. Walah, ndelok potongan nih. Mau kaya? Yang luar. Waduh, yang luar. Mau kaya nggih? Kaya ya Allah tapi zuhud. Karena kaya itu untuk fisabilillah. Masjid nggak bisa dibangun kalau tidak punya donasi, betul nggak? Gimana jenengan bisa menyantuni anak yatim kalau miskin? Ustaz, saya kan disantuni. Loh, kok minta mangkok disantuni? Saya minta mangkok menyantuni. Saya minta mangkok memberi, bukan menerima. Karena memberi itu mulia. Katanya Ustadz Irfan, menerima itu loh, itu seneng. Iku senengan memberi. Mosok sih, ya coba memberi loh. Menerima itu kan seneng. Gak seneng. Jenengan ini kira-kira ngantuk yang mana? Tak kasih duit sama tak ceramai. Wis gampang ya, jenengan tak mikir. Tak kasih duit ngantuk lu, melek. Tak ceramai, melek. Ngono iku lho, hebatnya sedekah itu. Dan tidak ada yang menolak sedekah, tapi ceramah bisa ditolak. Denger sampean. Baru paham sampean. Tidak ada yang menolak sedekah itu. Tapi kalau dinasihati, ngomong tok. Ya melek. Betul gak kira-kira itu? Betul ya kira-kira? Ya Allah ini. Hari ini ya Allah, semoga kita dipilih Allah. Mabrur itu dijadikan khairon. Hati-hati. Satifan dan kawan-kawan. Mabrur itu ternyata doanya di rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Pulang itu dunianya tambah baik dan tidak hanya di dunia, tembus akhirat. Ini arti yang baru ini. Tidak baik hanya di dunia saja, tapi di akhiratnya nanti derajatnya hasanah dan dibebaskan dari waqina azabannar. Jadi before and after haji umroh, kok di tanah air tidak ada perubahan? Itu tanda tanya. Fit dunia hasanah. Sebelum berangkat itu sudah hasanah. Hasanah. Mbak saya itu namanya Nur Hasanah. Loh iya, saya bilang kepada mbak saya, Mbak, sampai niku namanya luar biasa, diceluk terus no depan Ka'bah sampean. Namanya itu, mbaknya Umi itu namanya Nur Hasanah, wapi itu. Itu dulu ngasih nama itu istikharah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lu ngono sampean donga sapu jagate ki entenge. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Apa yang diberikan Allah itu sejauh mana pemahaman kita. Tak dengar-dengar sampean. Ya iku Ustaz, sing tak tunggu-tunggu hasanah. Ya mulai jangan mari. Tidak ingin mendapatkan rahasia pemahaman fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini pasti bebaskan waqina azabannar. Dan tidak tanggung-tanggung, saya nggak bisa masuk surga sendiri ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Saya ini nggak mau tawaf pakai golf car. Tawaf yang naik mobil golf itu saya nggak mau. Tapi berhubung konco saya itu minta, Umi Evi, Ustadz, ayo naik golf car. Nggak mau. Beliau bilang, tak bayari. Oh, tak bayari mau saya. Berapa Ustaz? 100 real. Berapa itu kalau rupiah? 400 sampai 500 ribu. Wah, eman. Karena beliaunya itu orang berkecukupan. Anu Ustaz, ini kan fasilitas. Oh gitu ngomongnya. Oh fasilitas. Fasilitas kan dari Allah. Oh ya, saya mau gitu. Akhirnya, nah ini, coba sih, ini kan kehendak Allah dan saya ingin menyenangkan. Akhirnya saya tawaf naik golf. Ya Allah, tunjukkan enaknya tawaf naik golf itu di mana. Kan ini takdir Allah, mosok ditolak. Napa jenengan iri? Kalau iri. Wong ini bukan mau saya, tapi maunya dari langit kan. Karena pemahaman saya, sebuah kenikmatan ibadah itu sejauh mana perjuangannya. Betul. Semakin ringan ibadah berarti semakin ringan enaknya. Tapi tak coba, saya tawaf. Saya baca doa. Loh, ternyata juga ada moodnya, ada kenikmatannya. Oh Masya Allah di sini. Bagi yang orang uzur tawafnya pakai golf car itu juga dikasih kenikmatan yang tidak sama seperti orang sehat. Contoh, orang yang sakit sholat dengan gerak yang terbatas, dengan orang yang sehat dengan geraknya maksimal, itu pahalanya sama enggak? Punya dimensi beda-beda. Allah itu Al-Hakim, Allah itu adalah adil. Ngerti maksudnya nggih? Allah itu adil, enggak usah iri. Kalau selama uzur betul-betul uzur kemudian naik gini juga enggak apa-apa. Oh, makanya kita tidak boleh sedikit-sedikit menjustifikasi. Paham ya? Kita enggak tahu karena pahala itu di sisi Allah. Paham maksudnya itu? Ini bicara tentang aib dan lain sebagainya itu. Kembali lagi kepada hadis tadi. Siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka dijadikan ja'ala ghinahu fi nafsi. Di sini diartikan menempatkan harta pada jiwanya. Maksudnya itu kaya jiwa. Gak gampang kaya jiwa. Wa tuqahu fi qalbihi, hatinya bertakwa. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran, ketika Allah berkehendak seorang hamba itu nanti menjadi orang jahat dan jelek, hati-hati, ja'ala faqra baina ainaihi. Apa yang dilihat itu kurang. Ono wong halo dikasih blonjo sakmene ngersulo kurang. Pepatah mengatakan dunia itu kayak air laut asin, semakin diminum semakin haus. Hati-hati, kita minta yang atas apa yang bawah? Bu, jenengan minta yang atas apa bawah? Minta yang atas. Semoga dikabulkan Allah. Karena di sini aroda. Siapa yang dikehendaki? Yang milih bukan ustadz. Yang milih bukan rakyat. Kalau rakyat, tahu pemilu kemarin,
Dikasih uang 50, coblosannya sudah berubah. Saya jadi mikir, DPR, bupati, gubernur, itu ingin dipilih rakyat, bondo bro. Sampean kepengen pilih Gusti Allah gak bondo belas, makamnya gratisan. Kalau kepengen pilih Gusti Allah, ya sedekahnya sing kuat. Nak denger-denger, dipilih itu ada modalnya enggak bupati itu? Loh, MM-an itu. Belum lagi baliho, ya, banner dan lain sebagainya itu. Kita minta dipilih Allah, enggak ada perjuangan. Sholat tahajud itu perjuangan supaya dipilih. Duha, baca Al-Quran, riyadhah amal soleh, itu supaya dipilih. Itu saja terkadang enggak dipilih. Ya, betul enggak? Jadi untuk dipilih itu harus riyadhah dan tirakat, tidak boleh putus asa. Ditolak tetap bertamu di depan pintunya. Paham maksudnya? Ditolak gitu. Pantang menyerah. Karena Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh datang kepadaku, tak buka pintuku. Tak buka pintuku. Jenengan ini sudah bersungguh-sungguh datang kepada Allah. Lihat, pencuri tengah malam, udan, itu justru metu. Mencuri gagar, taruhannya mati. Coba sampai jangan berangkat ngaji, udan, koyok petunjuk gak teko gitu. Semangat ngaji kita di jalan Allah itu masih kalah dengan semangat pencuri. Pencuri malam hari hujan justru keluar. Sampean mau ngaji udan, makanya imannya sering keloncom sampean itu. Iman kita itu sering keloncom, belum bersungguh-sungguh kita itu. Diakui dan tidak, kita itu belum bersungguh-sungguh. Tapi versi kita kan sudah kayaknya, saya sudah bersungguh-sungguh doa, tapi kenapa? Durung. Satu lagi Mas Udin. Dan ini kemarin kami sharingkan dengan Ustadz Ivan. Masih ingat bulan yang lalu itu saya bilang kepada Ustadz Ivan, ya Allah tolong, lihat saya, berikan saya penglihatan yang tidak bisa dilihat. Rungono temenan. Ya Allah berikan saya pendengaran yang tidak bisa didengar. Ketoro bingung, jangan bingung. Wong guys on the lock. Ya, satunya Sidin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka akan dikaruniai mata yang betul-betul melihat. Dari atas ya, dibuka gembok hati. Ayo, gembok hati dibuka. Idza aradallahu bi'atin khairan fatahalahu qafla qalbihi. Kalau dikehendaki Allah itu baik, maka gembokan-gembokan hatinya dibuka. Gak paham jadi paham, tidak tahu menjadi tahu. Kan ayatnya kan jelas, hati-hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Ngeri ketika Allah itu sudah mengunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim, dikunci telinganya. Wa ala absarihim, dikunci matanya. Ghishawatun, itu tutupan rapat. Walahum azabun azim, itu merupakan siksa yang sangat luar biasa. Lihat saya nggih. Uang kerungu gak kerungu. Melek gak iso melek. Hampir sama seperti sumum bukmun umyum fahum, diwaca tapi gak paham-paham. Untung Ustadz moco, iya, tapi munggah nomane pemahaman iku. Sama-sama, sumum bukmun umyum fahum. Sumum, saya punya singkatan, tubi, tuli, bisu, bita. Bita, apa? Tuli, bisu, buta. Lagi, tuli,
disingkat tubita, sumum, bukmun, umyun, tubita, ojo kobota. Tahu Pak Gubernur, kobota itu apa? Traktor atau diesel. Tuli, bisu, buta. Siapa yang tuli, bisu, dan bita, maka tidak akan bisa pulang. Jenengan bisa pulang kalau nggak bisu, maksudnya bisa tanya lisannya. Jenengan bisa pulang kalau butanya kebuka, betul. Tapi kalau sudah tuli, bisu, buta, takok gak iso, wong bisu. Delok gak iso, wong buta. Ya, kayaknya jenengan bingung. Jenengan malam hari cari orang yang kecelakaan pakai apa? Pakai telinga. Tolong. Lih, non dia suara kemoyo. Tolong. Nah, telinga itu bisa menjadikan petunjuk. Nggak bingung. Paham betul? Betul. Kalau jenengan mencari bangkai, itu cari petunjuknya apa? Tapi kalau pilek, atiku kalau pilek wis susah wis. Gak iso beda no wangi ambek busuk. Paham? Semoga ya Allah iman saya tidak pilek ya Allah. Hati-hati loh kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum. Satunya summum bukmun umyum. Berdoalah, semoga saya tidak termasuk ini ya Allah. Semoga saya bebas daripada ini ya Allah. Jenengan nggak merasa itu apa, makanya nggak minta. Susah. Tuli tapi tidak rumongso tuli kan susah, nggak pernah minta. Buta tapi tidak rumongso. Rumongsolah. Saya lanjutkan. Wa ja'ala fihil yakina sidqa. Orang yang dikehendaki Allah baik itu semakin yakin dan semakin jujur. Semoga kita termasuk. Amin. Sudah termasuk? Sudah Ustadz. Titik. Wis gak apa-apa, wis titik. Saya aja juga minta kok kepada Allah. Kita baca, kita kaji supaya kita itu dikehendaki. Wa ja'ala qalbahu wa iyan lima salaka fihi. Hatinya dijadikan semakin kuat terhadap apa yang dijalani. Lihat saya, oh ternyata sih tak lakoni ketemu dalil, alhamdulillah, berarti aku gak salah. Paham? Kok kayaknya gak paham? Biasa, belum satu frekuensi, gak apa-apa, paham, gak paham, suruh ngono, gak apa-apa. Wa ja'ala qalbahu saliman, hatinya itu semakin selamat, damai, tentram, selamat dari kesirikan, saliman. Walisanahu sodikon, lisannya jujur, wa khiliqatuhu mustaqimatan, akhlaknya semakin teguh. Wa ja'ala uzunahu sami'atan wa ainahu basiratan. Lihat, telinganya semakin bisa mendengar yang tidak bisa didengar. Maksudnya telinganya tajam, matanya juga tajam. Ini yang saya minta ketika doa ruku dan sujud. Laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi wa sya'ala wa basari wa mukhi. Buka pendengaranku ya Allah, buka pandangan mataku ya Allah, buka otakku ya Allah. Minta dibuka dari gembokan-gembokan itu. Nyambung kepada doa sujud. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Lihat, qalbi nura. Sinari hatiku. Bukaan gembok-gembokan hatiku ya Allah. Aku loh sing dijak ngaji, ngantuk. Tergembok ente itu. Buka Al-Quran, ngantuk. Buka HP. Iki ono gembokane opo sih? Ya betul ya. Saya ketika kajian di pondok itu cerita tentang gembokan. Bu Tuti itu pulang. Saya turun, gembok pager. Loh, gak iso digembok. Loh, mari ngaji kok langsung praktek. Ya Allah. Akhirnya sama Umi dikasih uli. Oh, kebuka. Lihat.
Gembok itu kalau tidak pernah dibuka karatan. Wis paham? Gak ngaji yo, lak karatan sampean. Ustate akhirnya cukup palu. Iki jamaah dablek iki. Saking rusaknya harus diganti. Paham? Ngaji iki dalam rangka untuk membuka gembokan-gembokan hati. Semoga Allah membuka 50%. Besok ngaji, buka lagi dan jangan puas. Wudhu juga sama, minta tutupan-tutupan ininya dibuka ya, tutupan mata dibuka, tutupan telinga dibuka. Lihat saya, tutupan saraf-saraf ini ya Allah. Oh posisi gak nempel itu buka ya Allah, buka ya Allah, buka ya Allah. Siap meriadai mintirakati wudhu? Siap. Siap mentirakati ruku dan sujud? Kata kuncinya adalah membuka gembokan-gembokan itu. Panjenengan dan saya harus ngemis, dipilih oleh Allah, dibuka gembokan-gembokan semua. Itu kalau sudah dibuka, itu persis suasananya bahagia, seperti setelah terkunci kebuka. Saya itu kalau malam pasti buka jendela jam 3 itu, tak buka pintu berkah. Angin muncul, itu persis seperti hati itu kalau sudah dibuka dari gembokan itu seperti itu. Jenengan itu buka jendela gak mikir blas, itu susah sampean itu. Ya gara-gara ini. Aku Ustaz gak ngerti dibuka dan tidak. Ya Allah ya Karim, ayo kita berdoa. Jenengan mensyukuri ilmu ini? Paham? Paham ya Allah. Syukuri ya. Syukuri, jangan syukur kepada sukanan. Syukurlah kepada Allah dan Rasulullah. Sudah dituntun Quran dan hadis itu wablek gak karuburan. Sukanan, bukan jenengan. Jenengan sami'na wa ata'na. Diceramai ngene ngantuk aku sami'na wa ata'na. Ya Allah, buka ya Allah gembokan-gembokan semua itu buka ya Allah gembokan. Pasti Rasulullah ini tidak bohong. Siapa yang dikehendaki Allah, semua tutupan-tutupan itu dibuka. Kalau tutupan-tutupan itu dibuka, ini saya nggak pilek, wangi loh, ngerti. Buang angin yo ngerti. Tapi kalau sudah pilek, itu gak ngerti blas. Saya lihat Mas Rudi ku ireng, itu ngerti. Karena saya tidak buta. Tapi kalau saya buta, itu nggak ngerti. Tolong ya Allah, jangan butakan hati saya. Ketika buta hati, maka tidak akan bisa membedakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Sekarang jenengan saya tanya, Sukanan ini wong soleh apa enggak? Loh, ragu sampean, katakan itu. Sampean lo wong kang soleh dan solihah ya, semoga jenengan sebagai saksi saya adalah orang soleh dan jenengan juga sebagai saksi orang soleh, dan semoga kita yang hadir ini disaksikan Rasulullah sebagai orang yang soleh, melanggengkan taman surga, melanggengkan sholat khusyuk cahaya Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Allah, wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah. Sahil wa yasir ma'ata'asar, barokahnya salawat ya Allah. Semoga yang masih tutupan panjenengan buka ya Allah. Iftah lana qulubana ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Buka hati kami seperti engkau membuka para nabi ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, panjenengan terami yang hadir ini seakan-akan bertamu di pintu Baitullah. Buka istighfar semua, buka ya Allah. Allah janji membuka
ketika kita taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup. Kesimpulan closing yang bagus, gembokan-gembokan yang menutup diri kita itu ternyata kuncinya taubat dan harus nasuha dan harus mengaku gembokanku tasik kada ya Allah. Tapi kalau panjenengan tidak ngaku gembokan ki angkada, gembokan apa? Telinga, mata, pori-pori kita itu kalau sudah dibuka sama Allah, listriknya nyambung semua. Paham maksudnya? Monggo ditirakati wudunya ya. Kuncinya di wudu pokoknya. Jangan wudu sembarangan. Kuncinya di wudu. Kalau kita meriadai wudu, insya Allah Ustadz Ivan dan kawan-kawan, pertemuan bulan depan ilmunya itu semakin luar biasa. Paham? Siap? Kok gak yakin? Hala Ustadz, ambek sukanan, ambek Rasulullah gak yakin, apa mana ambek sukanan? Tak ketak sampean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.